Ya, jumpa lagi dalam materi kuliah kita kali ini dengan judul Matematika dan Matematika Sekolah. Perkenalkan, saya Amin Sweetno. Bila ada pertanyaan atau hal-hal yang terkait dengan materi ini, bisa kontak lewat WA pada nomor saya di bawah ini, yaitu 081 542 341 383. Selanjutnya, sebelum kita mulai, ini sekedar berkenalan dengan saya. Ini ada foto-foto. Ini adalah kegiatan saya kebetulan melaksanakan penelitian kerjasama luar negeri. Ini pada waktu saya melakukan penelitian kerjasama dengan UKM, bukan saya, tapi tim saya dan tim ya, banyak sekali tim saya, banyak sekali anggota tim saya. Ini pada waktu di UKM, kemudian setelah penelitian saya jalan-jalan, ini di Malaysia, ini pada waktu di Cina, kerjasama dengan Guangzhou Normal University, kemudian ini jalan-jalan di Tembok Besar Cina, ini pada waktu saya mengunjungi anak saya kuliah di Sydney, ini di Jepang dengan Hiroshima University, kemudian jalan-jalan ke Tokyo. Sedangkan yang ini adalah pada waktu saya dan tim melakukan kerjasama penelitian di University Malaysia Sabah. Ya. Berikutnya kita mulai materi kita tentang matematika dulu. Kita bersepakat pengertian matematika. Matematika adalah pengetahuan yang mempelajari tentang bilangan, ruang, dan hubungan keduanya. Sebenarnya banyak sekali, bahkan ratusan definisi atau pengertian tentang matematika. Namun, walaupun definisinya banyak sekali, tetapi ada 4 ciri pokok yang terkait dengan matematika. Ciri-ciri matematika tersebut, pertama, bahwa matematika itu memiliki objek kajian yang abstrak. Yang kedua, matematika mendasarkan diri pada kesepakatan-kesepakatan. Kemudian ciri yang ketiga, matematika sepenuhnya menggunakan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir dari umum ke khusus. Terakhir adalah matematika dijiwai oleh kebenaran konsistensi, artinya kebenaran yang didahului dengan kebenaran-kebenaran sebelumnya. Jadi kalau kita misalnya sudah sampai membahas kepada teorema 5, maka teorema 5 itu sudah didahului dengan kebenaran pada teorema 4, teorema 3, teorema 2, dan seterusnya. Ya. Itu yang dimaksud dengan ciri yang keempat. Berikutnya, lalu apa yang dimaksud dengan matematika sekolah? Matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di sekolah. Dasar pemilihannya, pertama, agar matematika yang dipilih tersebut mampu menumbuh kembangkan kemampuan-kemampuan pada siswa. Misalnya kemampuan berpikir matematis, mathematical thinking, kemudian mathematical creativity, dan sebagainya. Yang kedua, mampu membentuk pribadi siswa menjadi anak yang teliti, hati-hati, kreatif, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pemilihan itu dengan mengikuti pada perkembangan iptek yang berkembang saat ini. Berikutnya,
Menurut Gagne, objek matematika itu ada dua, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Yang dimaksud dengan objek langsung itu meliputi fakta, konsep, prinsip, dan skill. Kita bahas satu persatu. Apa itu fakta? Fakta adalah konvensi atau semacam kesepakatan ya, konvensi sembarang dalam matematika. Umpamanya, lambang sama dengan, lambang penjumlahan, lambang untuk bilangan 2. Ini lambang union atau gabungan, dan sebagainya. Kemudian yang konsep. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan. Ya, wujudnya berupa definisi yang nanti akan kita bahas. Kemudian prinsip. Prinsip adalah hubungan fungsional konsep-konsep. Salah satu wujud prinsip adalah teorema yang nanti akan kita bahas. Kemudian skill atau keterampilan ya. Skill adalah keterampilan mental untuk menjalankan prosedur atau algoritma guna menyelesaikan suatu masalah matematis. Berikutnya, objek tak langsung pada matematika. Banyak sekali, diantaranya adalah kemampuan untuk membuktikan teorema atau theorem proving, kemampuan untuk memecahkan masalah, problem solving, kemudian kemampuan untuk mentransfer cara belajar matematika, kemudian untuk mengembangkan intelektual, kemudian kemampuan untuk bekerja secara individual, bekerja dalam grup, maupun memiliki sikap yang positif. Berikutnya, kita akan membahas tentang pengertian dan pernyataan dalam konteks matematika. Nih. Dalam matematika, dikenal dengan istilah pengertian dan pernyataan. Sekarang satu persatu kita bahas pengertian ya. Pengertian itu dibedakan atas dua hal. Pertama, pengertian pangkal yang dikenal dengan undefined term. Kedua, pengertian bukan pangkal. Inilah yang disebut sebagai definisi. Kemudian berikutnya adalah pernyataan. Ya. Kita bedakan antara pernyataan di sini, matematika secara umum, dengan pernyataan pada logika matematika. Dalam logika matematika, pernyataan bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah, tetapi pernyataan dalam konteks ini selalu bernilai benar. Ya. Pernyataan dibedakan, satu, pernyataan pangkal, dikenal dengan istilah aksioma atau postulat. Yang kedua, pernyataan bukan pangkal, yang nanti wujudnya berupa teorema, lema, korolari, dan sebagainya. Nanti kita bahas seterusnya. Sekarang satu persatu kita bahas. Pengertian pangkal atau undefined term. Dalam matematika sangat perlu ada undefined term atau pengertian pangkal. Misalnya, pengertian titik tidak usah kita persoalkan. Titik itu apa? Harus dianggap sudah mengerti kalau kita belajar matematika. Gunanya pengertian pangkal atau undefined term, nanti juga akan saya terangkan ya, yaitu supaya tidak terjadi berputar-putar dalam pendefinisian.
Ada pengertian titik, garis, titik pada garis, garis melalui titik, titik di luar garis, pengertian berimpit, sejajar, himpunan, dan sebagainya merupakan undefined term. Kemudian berikutnya adalah pengertian yang bukan pangkal. Inilah yang dikenal dengan nama definisi. Definisi dalam matematika adalah ungkapan yang membatasi suatu konsep. Misalnya kita mendefinisikan tentang segitiga. Nah, nanti kalau tidak sama dengan definisi segitiga ya berarti bukan segitiga, hanya gitu aja. Jadi sehingga nanti membatasi konsep mana yang contoh dan mana yang bukan contoh gitu, ya. Perlu saya beritahukan bahwa definisi merupakan kesepakatan yang benar jika sudah kita terima. Ya, jadi tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Kita terima atau tidak definisi itu. Hanya gitu aja. Berikutnya, jenis definisi. Ada 3. Yang pertama adalah definisi analitik. Yang dimaksud dengan definisi analitik adalah definisi yang menyebutkan genus proksimum dan diferensia spesifikanya. Contoh nih ya. Trapesium adalah suatu segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar. Mana genus proksimumnya? Keluarga yang terdekat. Genus proksimumnya adalah segi 4. Mana diferensia spesifikannya? Yaitu memiliki tepat sepasang sisi sejajar. Perbedaan yang spesifik. Nah, gitu ya, dengan segi 4 yang lain. Yang kedua adalah definisi genetik, yaitu definisi yang menunjukkan terjadinya konsep itu. Contohnya begini, trapesium didefinisikan dari terjadinya. Trapesium adalah segi 4, harus ada kata segi 4 dulu, yang terjadi jika sebuah segitiga dipotong oleh sebuah garis yang sejajar dengan salah satu sisinya. Ini ada definisi genetik. Berikutnya, saya geser dulu. Definisi dalam bentuk rumus, yaitu definisi yang dinyatakan dalam simbol-simbol atau notasi-notasi matematika. Contohnya seperti ini. Definisi n faktorial yang langsung ditulis sebagai berikut. N faktorial sama dengan n dikalikan n-1 faktorial, kemudian masih dilengkapi dengan 0 faktorial sama dengan 1 faktorial sama dengan 1. Berikutnya, apa unsur-unsur definisi? Maaf. Unsur-unsur definisi meliputi latar belakang, genus, istilah, itu konsep yang didefinisikan, dan atributnya. Contoh. Kita akan mendefinisikan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisinya sama panjang. Latar belakangnya adalah bangun datar. Nih. Genusnya atau keluarganya termasuk keluarga segitiga. Konsep yang kita definisikan adalah segitiga sama sisi. Sedangkan atributnya adalah ketiga sisinya sama panjang. Berikutnya adalah pernyataan. Nih.
Pernyataan dibagi dua juga nanti, yaitu pernyataan pangkal dan pernyataan bukan pangkal. Pernyataan pangkal disebut sebagai aksioma. Berarti pernyataan pangkal adalah suatu pernyataan ya, yang diterima sebagai kebenaran tanpa bukti. Ya, pernyataan tadi saya katakan harus benar. Ya. Dan dia bisa berupa self-evident truth, kebenarannya langsung dapat kita rasakan, atau pernyataan yang kebenarannya itu kita sepakati dan dapat menghasilkan pernyataan-pernyataan lain yang secara logik disebut sebagai non-self-evident truth. Nah, contoh seperti ini. Saya tarik mundur. Yang self-evident truth, yang kebenarannya langsung dapat kita rasakan. Melalui dua buah titik dapat dibuat sebuah garis. Melalui dua buah titik dapat dibuat sebuah garis. Langsung bisa kita rasakan benarnya. Sekarang contoh aksioma yang non self-evident truth. Kebenarannya kadang-kadang sulit kita rasakan secara langsung. Contoh seperti ini. Saya tarik dulu ke atas ya. Suatu himpunan tak kosong G dengan operasi biner, bisa baca bundaran ya, dan operasi biner bundaran disebut grup jika dan hanya jika memenuhi aksioma-aksioma berikut ini. Yang pertama tertutup. Ya, kalau dilambangkan dengan matematika, untuk semua A dan B anggota G terdapat dengan tunggal C anggota G sehingga A bundaran B sama dengan C. Yang kedua adalah asosiatif. Kalau dilambangkan dengan matematika, ini saya baca, untuk semua A, B, C anggota G berlaku A bundaran B, ini dikerjakan dahulu, kemudian dioperasikan dengan bundaran C, sama dengan A bundaran B bundaran C. B bundaran C dikerjakan dahulu. Ya. Yang ketiga, ada atau terdapat elemen identitas. Misalnya diberi lambang dan E, maka dengan simbol matematika, terdapat E anggota G sedemikian hingga untuk semua A anggota G berlaku E bundaran A sama dengan A bundaran E sama dengan A itu sendiri. Yang terakhir, keempat, setiap elemen G memiliki inverse dalam G yang jika ditulis dengan simbol matematika menjadi seperti ini. Untuk semua A anggota G berlaku atau terdapat inverse A anggota G sehingga inverse A bundaran A sama dengan A bundaran inverse A sama dengan E itu sendiri. Nah, ini gambaran sebagai aksioma yang non self-evident truth. Berikutnya, sebagai suatu sistem, kumpulan aksioma memiliki syarat. Pertama, harus konsisten atau taat asas. Kedua, independen, artinya aksioma satu dan aksioma berikutnya tidak boleh saling
keterkaitan, bebas lepas. Ketika lengkap dan ekonomis menggunakan kata yang seperlunya, ya, optimal. Sekarang saya teruskan berikutnya. Bagaimana dengan pernyataan bukan pangkal? Ya, misalnya teorema. Pernyataan bukan pangkal, yaitu teorema ini adalah pernyataan yang perlu dibuktikan kebenarannya. Yang pembuktiannya menggunakan aksioma-aksioma, menggunakan definisi, atau dengan teorema-teorema sebelumnya, atau teorema-teorema yang mendahului. Berikut ada istilah lagi, istilah lema. Ya. Lema itu sebetulnya juga teorema, dan ini juga harus dibuktikan kebenarannya. Ya, jadi termasuk kategori pernyataan bukan pangkal. Hanya lema itu adalah teorema yang pemakaiannya sangat terbatas. Biasanya dimunculkan hanya untuk keperluan terbatas, yakni untuk membuktikan suatu teorema tertentu. Sehingga ada yang menyebut dengan lema ini dengan setengah teorema. Selanjutnya, ya, penulisan lema itu dapat dituliskan sebelum teorema yang membutuhkannya, atau kadang-kadang dituliskan di tengah-tengah pembuktian dari teorema utamanya. Contohnya seperti ini, ya. Saya naikkan dulu. Contohnya begini. Ini saya ambil dari buku Introduction to Real Analysis, tulisan Robert G. Bartle, pada halaman sekian. Ya. Jadi begini, ini ada teorema, katakanlah saya sebut sebagai teorema, diberi nomor ya, 3.5.4. Nah, untuk membuktikan teorema ini, 354 itu, dibutuhkan teorema kecil, yaitu butuh lema pertama ini, lema nomor 352 dan lema 353. Jadi setelah ini dibuktikan kebenarannya, kemudian dipakai untuk membuktikan teorema yang ini, selesailah sudah tugas teorema pertama dan lema pertama dan lema kedua ini. Jadi di sini ya, lema 352 ini ya, tentang kekonvergenan ya, sekuen barisan konvergen, dan lema 353 yang ini sangat diperlukan dan hanya diperlukan untuk membuktikan teorema 354 ini ya. Itu kriteria tentang kekonvergenan Cauchy. Berikutnya adalah istilah korolari. Ya, ini. Korolari juga teorema. Tetapi korolari ini adalah suatu teorema yang muncul sebagai akibat dari teorema sebelumnya. Ya, contoh ini. Ini ada dua teorema. Tetapi teorema yang 1, 2, 11 ini muncul karena adanya teorema 1, 2, 10 ini. Dengan demikian, teori 1, 2, 11 boleh disebut sebagai korolari. Walaupun misalnya kok buku tidak pakai, tetap teorema ya boleh, tidak ada masalah ya. Jadi korolari teorema, cuma teorema yang terjadi akibat adanya teorema sebelumnya. Itu namanya korolari. Sekarang ini penjelasannya sebagai catatan ya. Mengapa aksioma itu ada dalam matematika? Karena aksioma itu ya, ini benar tanpa bukti tadi ya. Benar tapi tidak perlu dibuktikan dan memang tidak dibuktikan ya. Teori aksioma difungsikan untuk menghindari berputar-putar dalam pembuktian.
Sedangkan undefined term, yaitu pengertian pangkal, itu difungsikan untuk menghindari berputar-putar dalam pendefinisian. Selanjutnya ya, beberapa buku ada yang menyebut aksioma sebagai postulat. Ada buku yang begitu, namun juga ada yang mengatakan postulat itu adalah sekedar aturan permainan. Kenapa bisa berbeda? Ya itulah dunia pengetahuan ya, perbedaan itu biasa-biasa saja. Berikutnya, sebagai catatan ya, untuk pengetahuan kita, bahwa kata-kata teorema itu sering disebut dengan kata dalil, misalnya dalil Pythagoras atau teorema Pythagoras. Ada yang menyebut dengan rumus, misalnya rumus ABC, boleh disebut teorema ABC. Atau menggunakan kata sifat, misalnya pada logaritma, itu dikenal sifat 1, sifat 2, sifat ketiga itu sebetulnya adalah teorema juga. Begitu juga dengan jajar ginjang, ada sifat 1 pada jajar ginjang, sifat 2, sifat 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang terpenting lagi, ya hati-hati. Ini banyak buku yang seperti ini, ya, termasuk mahasiswa saya. Jangan mencampur adukkan antara definisi dengan teorema atau sifat atau, nah ini dalil maksudnya ya, atau dalil. Nah, kenapa? Karena kalau teorema itu perlu bukti dan harus dibuktikan. Tetapi definisi benar-benar hanya agreement, perjanjian yang disepakati. Jadi tanpa bukti. Kita terima atau tidak definisi itu. Hanya begitu aja. Gitu, ya. Sebagai contoh begini ya, ini sebagai ilustrasi. Karena saya sering berhadapan, ya, kalau disuruh memvalidasi mahasiswa ada yang seperti ini. Ya. Contoh begini, ada definisi. Jajar ginjang adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi jajar. Itu definisi. Setuju? Oke, kalau setuju, ini dianggap benar. Kalau tidak seperti ini, dia bukan jajar ginjang. Hanya gitu aja. Jadi jajar ginjang ada segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi jajar. Sekarang kalau ada di antara kita yang menulis seperti ini, sifat 1, misalnya ya, sebuah jajar ginjang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Ini yang harus dihindari. Kenapa? Kata-kata 2 pasang sisi sejajar itu sudah merupakan definisi, nggak usah disebut. Kalau saya berkata sebuah jajar ginjang, ya otomatis harus memiliki 2 pasang sisi sejajar. Kenapa? Itu definisi. Gitu ya. Jadi harus dihindari kata-kata 2 pasang sejajar. Seharusnya cukup begini aja. Sifat pertama, sebuah jajar ginjang memiliki 2 sisi berhadapan yang sama panjang. Terus dibuktikan dengan menggunakan definisi ini. Nah, begitu. Berikutnya adalah ini ya. Kita tutup kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian setuju, silakan di-subscribe dan di-like supaya nanti kalau saya membuat tayangan lagi akan segera bisa saling berhubungan. Ya, sekali lagi kalau ada yang menginginkan untuk